wabarakatuh. Ketemu nih karo aku, Erika Wa. Oke guys, kali ini Erika Wa akan membahas materi-materi apa saja yang didapat anak sastra Jawa di UNES pada semester 3 dan 4. Untuk teman-teman yang penasaran mata kuliah yang didapat pada semester 1 dan 2, kalian bisa melihat di pojok sini ya, di video Erika yang sebelumnya. Erika mau cerita dulu nih, corona ini kan dimulai ketika bulan Maret ya. Jadi kita libur itu kan mulai bulan Maret tahun lalu ya, tahun 2020. Jadi corona ini udah ulang tahun ke yang pertama. Selamat corona, semoga kamu cepat hilang ya. Kebetulan waktu semester 4 corona mulai menjamur ya. Jadi waktu semester 4 libur. Tapi tetap pernah masuk sih, cuma 2 minggu. Teman-teman, kalian tetap harus semangat ya di kondisi sekarang ini ya. Oke, langsung aja kita membahas materi-materi apa aja yang didapat pada semester 3 dan 4. Untuk pertama-tama kita bahas materi-materi yang didapat di semester 3 ya. Pada semester 3 ini, Erika ngambil 11 mata kuliah ya, jadi ada 22 SKS. Mata kuliah yang pertama yaitu PPKN ya, atau PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Isinya juga sama kayak waktu-waktu sekolah, jadi nggak ada yang harus dipertanyakan lagi kan. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan komentar aja di bawah ya. Kebetulan pada semester 3 ini MKO yang Erika ambil itu ada 2. Yang pertama PKN tadi, terus yang kedua ada bahasa Inggris. Yang lainnya yang 9 itu adalah MK Prodi ya, atau MKDK. Bahasa Inggrisnya juga sama kayak ketika sekolah SMA dulu, misalnya itu upacara Tadaksiten. Terus ada kita mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Semarang, kemudian kita mempresentasikannya ke dalam bahasa Inggris gitu sih kalau tugas akhirnya dulu. Kemudian ada MKDK yaitu Old Javanese Syntax, artinya sintaksis bahasa Jawa kuna. Apa itu sintaksis? Ya, sintaksis itu adalah bagian dari ilmu linguistik ya. Kemudian ada Javanese Written Productive Skill ya. Kita diberi tugas akhir itu membuat esai. Nggak cuma tugas akhirnya, nggak cuma UASnya, tapi juga UTS kita membuat esai. Biasanya Pak dosen Bu dosen akan memberikan jumlah minimal karakter pada Word ya. Biasanya sih 3.500 atau enggak 5.500 ya, tergantung dosennya sendiri ya. Pokoknya kalau tugas-tugas ini itu nggak boleh sedikit sih. Kayak misal kita bikin jurnal itu nggak mungkin kan cuma 2 halaman, nah seperti itu. Kemudian ada editing dan editorial. Nah, pada mata kuliah ini kita itu belajar mengenai pengeditan suatu naskah. Misal ada naskah berita, kita edit nih, mana yang hurufnya kapital, mana yang harus tulisannya apakah tulisannya itu harus disejajarkan, dirapikan. Nah, seperti itu. Kemudian ada advanced Javanese morphology. Nah, di sini ada kata advance yang berarti pengembangan morfologi Jawa. Pada semester 1-2 tadi kita kan dapat morfologi. Nah, pada semester 3 kita dapat lagi, tapi pengembangannya. Kemudian ada Arabic language. Nah, bahasa Arab ya. Kalau Erika dulu sih mikirnya kita dapat mata kuliah bahasa Arab itu kayak jadi anak bahasa Arab. Jadi kita belajar bahasa Arab, ternyata enggak. Nah, ternyata kita itu belajar mengenai bahasa Arab Pegon. Apa itu bahasa Arab Pegon? Nah, bahasa Arab Pegon itu ialah bahasa yang isinya, pengucapannya itu menggunakan bahasa Jawa, tetapi penulisannya menggunakan huruf Arab. Nah, bahasa Arab Pegon ini dulu punya ceritanya ya, kenapa kok bisa diketemukan bahasa Arab Pegon. Nah, jadi waktu zaman penjajahan kolonial itu, para ulama-ulama ini kan mereka membutuhkan komunikasi antar ulama ya, antar ulama satu dengan yang lain. Nah, untuk mengelabui penjajah, biar penjajah Belanda itu nggak bisa baca, makanya mereka menuliskannya ke dalam bahasa Arab dengan pengucapannya bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Kalau dulu sih Erika, UASnya, penugasan akhir, kita harus bisa membaca ya Arab Pegon itu. Sebelumnya dilakukan hunting naskah ya. Kalau dulu Erika sama teman-teman hunting naskah di Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Tapi ini mata kuliah pilihan, teman-teman bisa ambil
dan bisa enggak juga, enggak wajib pokoknya. Kemudian ada oral literature, jadi ini adalah sastra lisan ya. Sastra itu kan dibagi dua, ada lisan dan tulisan. Nah, kita ini mempelajari sastra lisannya. Terus akhirnya kita itu membuat jurnal ya. Jurnal ini berisi tentang dumadine desa A, dumadine desa B. Nah, biasanya kan kalau desa itu kan ada dayang-dayangnya. Jadi kan pasti ada yang membangun desa itu kan. Nah, itu ceritanya pasti kan dari mulut ke mulut, kan oral. Nah, kita harus mengubah cerita itu ke dalam bentuk cerita yang mempunyai alur yang jelas seperti itu. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk jurnal. Kemudian ada creative writing. Nah, ini adalah menulis kreatif ya. Jadi kita diharuskan untuk bisa menulis cerkak ya, kalau dulu Erika ya. Nggak cuma satu tema, tapi ada beberapa tema. Ada yang fabel anak-anak, kemudian ada yang bersifat roman, percintaan, terus kemudian bersifat sosial juga ya. Isinya seperti itu. Jadi kita harus bisa menulis kreatif lah ya. Kemudian ada Sanskerta language atau bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta ini kan dulu masuk ke Indonesia itu dari India ya. India juga yang menyebarkan agama Hindu ke Jawa kan. Nah, jadi secara otomatis orang Jawa ini itu juga mengenal bahasa Sanskerta. Tugas akhirnya Erika sama teman-teman dulu harus bisa menulis aksara negara kertagama ya, atau aksara Sanskerta ini. Kemudian yang terakhir ada mata kuliah Research on Javanese People ya, artinya itu adalah pranata masyarakat Jawa. Apa yang dipelajari? Ya kita belajar mengenai aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya pada acara Tajasitan itu urutannya seperti apa. Kemudian kita juga masih belajar mengenai 7 unsur kebudayaan. Ya di situ ada sistem religi, sistem mata pencaharian, sistem organisasi. Nah seperti itulah. Pokoknya kita itu belajar mengenai orang Jawa, konsepnya orang Jawa itu seperti apa, karakteristik pemimpin Jawa itu seperti apa. Ada yang mengatakan ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa beturi handayani. Pelajar aja dulu itu dia mempunyai konsep seperti apa gitulah. Semester 3 udah selesai ya, ada 11 mata kuliah di situ. Kemudian kita masuk ke semester 4 nih. Langsung aja lah kita bahas semester 4-nya ya. Pada semester 4 ini Erika ngambil 12 mata kuliah. Yang pertama itu ada dialektologi. Jadi kita itu belajar mengenai dialek orang Jawa. Kan orang Jawa itu dialeknya nggak sama. Ada yang orang Jawa Banyumasan, ada orang Tegal, ada orang Cilacap, kan bahasanya ngapak ya. Nah, ngapak yang kalian ketahui kan, ngapak itu gimana sih? Yang kencot gitu kan. Aduh, ini kan nggak bisa. Nah, pokoknya itu. Terus kalau orang Jawa Pati kan namanya biasa, aja ngono gong. Terus kalau orang Jepara kan pakai to, aja ngono ta. Nah, gitu. Jadi itu kita belajar mengenai dialek itu. Kenapa kok bisa terbentuk? Apa bedanya? Apa ciri-cirinya? Seperti itu. Kemudian ada etnolinguistik. Nah, etnolinguistik itu adalah pembahasan mengenai penggabungan antara bahasa yang digunakan oleh masyarakat pedesaan. Kemudian ada sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik itu membahas bahasa yang digunakan kelompok sosial tertentu. Misalnya kalau ada kegiatan Jumatan, kalau khotbah kan bahasanya halus, keramah sekali ya. Itu akan berbeda dengan bahasa yang digunakan emak-emak saat menggunjing ya. Pasti kan berbeda. Terus berbeda pula dengan bahasa yang digunakan oleh para bencong ya. Pasti mau di sini. Nah, seperti itu. Asik juga sih mata kuliah ini. Kemudian ada Javanese Discourse. Discourse ini adalah wacana. Jadi wacana bahasa Jawa. Sistem linguistik yang paling tinggi, yang paling luas itu wacana. Kemudian ada cerkak atau Javanese Short Story. Artinya cerita cekak, cerita pendek. Berbahasa Jawa ya. Mengkaji mengenai cerkak itu sendiri, strukturnya apa. Tugas akhirnya itu kita membuat jurnal ya. Jurnal mengenai pembahasan analisis suatu cerkak. Kemudian ada karawitan. Nah, karawitan ini itu adalah mata kuliah yang Erika tunggu-tunggu dari semester 1 sampai semester 4 ini baru dapat kan. 2 tahun baru dapat karawitan. Pas dapat masuk 2 minggu terus libur.
Padahal kan mata kuliah ini itu harus praktek ya. Tiap harinya itu kan kita masuk ke lab karautan. Pasti pegang gamelan, praktek, pegang kenong, gendang. Pokoknya nggak puas lah dengan mata kuliah ini di kondisi pandemi corona ya. Kemudian ada mata kuliah mitologi. Nah, mitologi ini artinya mitos ya. Jadi kita itu belajar mengenai mitos-mitos Jawa. Ada mitos Nyi Roro Kidul, gunung-gunung yang ada di Jawa, Gunung Lawu, Gunung Merbabu, kan itu pasti setiap gunung itu mempunyai mitosnya. Jadi kita membahas itu. Kemudian Javanis semantik ya. Javanis semantik adalah ilmu yang membahas mengenai makna ya. Jadi kata itu maknanya apa, kata ini maknanya apa. Tugas akhirnya itu kita menganalisis gending Ki Narto Sabdo ya. Terjemahannya apa dari gending-gending itu. Kemudian kita mengambil tema sama amanatnya. Kemudian ada mata kuliah semiotik. Apa itu semiotik? Nah, teman-teman dapat belajar apa itu semiotik di video atas. Klik aja, tak jelasin dikit lah. Jadi semiotik itu adalah ilmu mengenai tanda. Umum ya, kalau nggak sastra misalnya ada tanda gini, artinya apa? Kemari gitu kan. Terus ada tanda gini, artinya apa? Oke, nah itu dasar-dasarnya semiotik. Kemudian ada research methods of philology. Jadi ini adalah metode penelitian filologi. Untuk teman-teman yang mau mengambil skripsi tentang filologi, tentunya mata kuliah ini sangat berguna banget ya bagi kalian. Kemudian ada mata kuliah Pranoto Coro. Pranoto Coro ini berasal dari kata panoto atau penata acara. Sekarang itu disebut MC. Jadi kalau anak jurusan bahasa dan sastra Jawa ini tiap tahunnya itu selalu mengadakan Unes Mantu. Nah, di dalam Unes Mantu ini isinya adalah kegiatan prosesi pernikahan Jawa. Nah, kalau kegiatan seperti itu kan pasti membutuhkan seorang MC. Kita itu dituntut untuk menjadi MC pada acara itu. Ini yang terakhir, mata kuliah Modern Javanis Putri Studies, yang artinya kajian puisi Jawa modern. Nama lainnya adalah gurit ya. Jadi kita mengkaji mengenai gurit. Unsur-unsur keguritan itu ada apa aja. Kemudian kita ya disuruh menganalisis gurit-gurit itu. Dan kita juga disuruh untuk membuat gurit, kemudian juga membacakan gurit. Itu udah semua mata kuliah yang Erika dapat ketika semester 3 sama 4. Semoga video ini membantu untuk teman-teman yang ingin berkuliah di sastra Jawa. Setidaknya Erika udah memberikan gambaran lah ya, apa saja yang Erika pelajari di semester 3 sama 4 ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian kamu jurusan bahasa dan sastra Jawa UNES. Semua ilmu itu pasti bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita. Tinggal kitanya mau memanfaatkannya atau enggak. Terima kasih udah mendengarkan video Erika kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, matur nuwun.